Adelia sebagai Kepala Desa Romo Sejahtera. Saya Nazalat sebagai Sekretaris Desa Ramu Sejahtera. Saya Wulan Ramadhani sebagai Bendahara Desa Ramu Sejahtera. Saya Abdullah Muhammad Umar sebagai tokoh agama di Desa Ramo Sejahtera. Saya Fikri Satria Permadi sebagai Ketua Pemuda di Desa Ramo Sejahtera. Saya Aulia Putri Nadia sebagai Ketua Pemudi Desa Ramu Sejahtera. Saya Andini Nurfatona sebagai Guru di Desa Ramu Sejahtera. Saya Nitan Karmalasari berperan sebagai Ibu Lilis. Dan saya Tina Aftalina berperan sebagai Ibu Dina. Kami di sini berperan sebagai ibu rumah tangga. Saya Sabrina Khairul Rahma sebagai perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya Salma Adriani sebagai Kader Masyarakat di Desa Rama Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu karena telah menyempatkan hadir pada musyawarah di pagi hari ini untuk membahas banyaknya persoalan yang ada di desa kita. Seperti yang Bapak Ibu tahu, kita ini terdapat masalah di antaranya banyaknya pengangguran pemuda, kemudian ada konflik antar kelompok, kurangnya partisipasi masyarakat desa kita, dan ada ketimpangan akses pendidikan dan informasi. Jadi harapan saya dengan kehadiran Bapak Ibu dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa kita. Baiklah, yang pertama kita akan membahas persoalan mengenai pengangguran pemuda. Baik, di sini saya sebagai sekretaris desa ingin menyampaikan bahwa dari data administrasi desa tercatat lebih dari 40% pemuda belum memiliki pekerjaan tetap. Nah, kebanyakan lulusan SMA dan tidak memiliki keterampilan tambahan. Ini menjadi perhatian karena berpengaruh pada stabilitas sosial dan ekonomi desa. Jadi saya perwakilan dari pemuda desa ini. Kami para pemuda itu butuh pelatihan dan butuh ruang untuk dapat belajar tentang keterampilan. Karena bahkan selama ini pelatihan kerja itu tidak ada. Kami ingin belajar tentang digital marketing, desain pembengkelan, dan wirausaha mandiri. Gitu. Kalau dari saya mewakili pemudi di desa ini ingin menambahkan bahwa kami juga itu membutuhkan pelatihan khusus seperti belajar menjahit, pengolahan makanan, atau keterampilan digital. Nah, kami juga ini ingin sebenarnya bekerja, tetapi bingung harus memulai dari mana. Saya sebagai guru perwakilan desa ini ingin menyampaikan bahwasannya sekolah sering mengalami keterbatasan fasilitas. Literasi digital siswa rendah karena tidaknya ada akses internet yang memadai. Jadi jika ingin meningkatkan kompetensi pemuda, desa harus memulai ketersediaan fasilitas yang lebih layak bagi untuk siswa di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas penyampaian aspirasi mengenai menanggulangi masalah pengangguran di desa kita ini. Selanjutnya saya mohon pendapat Pak Ustadz Hamdani, bagaimana cara untuk menanggulangi masalah konflik antar kelompok yang ada di desa kita ini? Baik, terima kasih Bu Kepala Desa. Jadi menurut pandangan saya pribadi, kenapa di desa ini masih mengalami konflik antar kelompok? Nah, jadi yang pertama itu hilangnya komunikasi. Jadi di desa ini telah hilang nih tradisi untuk duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Seharusnya ketika ada masalah di desa ini, kita itu duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita mengkomunikasikan masalah itu agar tidak terjadinya konflik nih antar kelompok di desa ini. Selanjutnya kita lanjut untuk menanggulangi masalah kurangnya partisipasi antar warga. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan aspirasinya mengenai permasalahan di hal tersebut. Oke, baik. Jadi saya di sini dan Ibu Dina mewakili para warga dan ibu-ibu yang ada di desa kita.
Jadi banyak warga, terutama ibu-ibu yang ada di desa kita ini tidak tahu jadwal musyawarah karena tidak adanya pemberitahuan yang jelas. Dan juga jadwal musyawarah yang selalu mendadak seringkali bertumuran dengan jadwal kami, terutama ibu-ibu yang ada bertumuran dengan waktu kami bekerja di rumah. Saya mewakili kader Posyandu di desa ini ingin menyampaikan bahwa di Posyandu ini kami sering mendengar keluhan bahwa masyarakat merasa pendapat mereka itu tidak pernah didengar. Mereka menganggap bahwa musyawarah itu hanya formalitas saja. Nah, maka dari itu kita benar-benar memerlukan forum untuk menyampaikan aspirasi mereka. Baiklah, setelah mendengarkan aspirasi mengenai kurangnya partisipasi warga di desa ini, selanjutnya kita akan membahas untuk menanggulangi masalah ketimpangan akses pendidikan dan informasi. Baik, saya sebagai perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat ingin menyampaikan bahwa akses informasi dan pendidikan di desa ini sangat timpang. Nah, banyak yang saya temui, banyak keluarga itu tidak memiliki akses perangkat digital dan akses internet yang stabil. Nah, jika memang dibutuhkan, kami siap untuk mendampingi pelatihan akses tadi. Tapi desa harus menyediakan dulu nih sarana dasar seperti wifi dan ruang belajar. Saya bendahara desa di sini ingin menyampaikan bahwasanya anggaran desa ini memiliki peluang mengalokasikan dana untuk fasilitas belajar digital dan program pelatihan. Namun kita perlu perencanaan yang tepat dan komitmen antar warga agar anggaran ini tidak terserap sia-sia. Terima kasih Bapak Ibu atas usulan yang sangat berharga. Sebelum kita menyimpulkan musyawarah pada siang hari ini, saya mohon Bapak Ibu memberikan usulan mengenai suatu program untuk menanggulangi masalah yang ada di desa kita. Baik, saya sebagai sekretaris desa, saya mengusulkan pembentukan pusat data dan informasi desa sebagai tempat penyimpanan informasi kerja dan pelatihan. Saya perwakilan dari pemuda. Di sini saya mengusulkan pelatihan pemuda dan inkubasi UMKM. Oke, kalau dari saya mengusulkan untuk adanya program pemberdayaan pemudi seperti latihan menjahit, kuliner, dan pelatihan digital gitu, biar kita mempunyai skill dan bisa bekerja. Saya sebagai guru mengusulkan proyek digital dan literasi informasi untuk pelajar dan warga. Kalau dari saya mengusulkan itu adanya di desa ini program dialog keagamaan dan sosial. Jadi dapat meredakan konflik yang ada di desa ini. Nah, kalau dari saya sendiri mengusulkan musyawarah terbuka warga dengan sistem undangan melalui WhatsApp. Kalau kami siap mendampingi pelatihan berkelanjutan. Oke, kalau saya mengusulkan transparansi anggaran digital agar warga tahu kemana dana digunakan. Saya mengusulkan forum untuk warga ibu-ibu untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk berpartisipasi. Setelah mendengarkan usulan program-program dari Bapak Ibu semuanya, di sini kita menyepakati 4 program prioritas. Yang pertama yaitu pelatihan keterampilan dan inkubasi UKMK Pemuda Pemudi. Yang kedua ada forum dialog antar kelompok dan revitalisasi nilai lokal. Yang ketiga musyawarah desa terbuka dan sistem informasi desa berbasis WhatsApp. Dan yang terakhir pojok digital, wifi desa dan literasi informasi. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Alhamdulillah dengan ini musyawarah kita tutup. Semoga keputusan hari ini menjadi langkah awal membangun desa Ramo Sejahtera yang lebih berdaya dan harmonis. Saya akhiri musyawarah pada pagi menjelang siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.